Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fik. Wassalatu wassalamu ala imamim wa awalin wal akhirin. Nabiyanna Muhammadin wa ala alihi wasallama tasliman katsiran illa yaumiddin. Yang terhormat Bapak Dr. Iwan Setiawan SAG MSI selaku dosen Kemuhammadiyahan serta teman-teman RPL Unisa yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Rabb segala alam. Pujian yang banyak, bagus dan syarat berkah. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada imam orang-orang terdahulu dan imam orang-orang terkemudian, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga atas seluruh keluarganya dan seluruh keturunannya dengan diiringi salam yang sangat banyak hingga hari pembalasan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya izinkan saya Wulansari, mahasiswa RPL Unisa tahun 2024 tahun 2025 akan menyampaikan tentang profil salah satu tokoh Muhammadiyah, khususnya tokoh perjuangan Aisyah, yaitu Profesor Hajah Siti Baroroh Bariyet. Profesor Hajah Siti Baroroh Bariyet lahir pada tanggal 23 Mei 1925 dan wafat pada 9 Mei 1999. Beliau adalah seorang akademisi dan tokoh perempuan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai dekan di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada dan ketua pusat Naisyatul Aisyah. Siti Baroroh merupakan seorang pakar sastra Arab dan tercatat sebagai perempuan pertama yang bergelar guru besar di Indonesia. Atas jasanya tersebut, pada tahun 2019 beliau dianugerahkan Bintang Budaya Paramadharma dari Presiden Joko Widodo. Berbicara mengenai kiprah internasional Aisyah, tentu tidak lepas dari sosok Siti Baroroh Bariyet. Selain mengenyam pendidikan di luar negeri, yaitu Kairo, Mesir, Baroroh juga hidup aktif dalam berbagai seminar di luar negeri. Di Harvard University, Amerika Serikat, Baroroh menyampaikan materi mengenai Aisyah dan the Social Chain Woman of the Indonesian. Baroroh juga tercatat selalu membawa nama Aisyah ke forum-forum global sekaligus menjalin relasi dengan badan-badan internasional seperti UNICEF, UNESCO, WHO, the ASEAN Foundation, World Conference of Religion and Peace, UNFPA, UNDP, World Bank, dan sebagainya. Sekitar tahun 1970-an, Baroroh mengirim kader-kader Aisyah untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan organisasi bekerja sama dengan Overseas Education Fund. Setiap tahun, Baroroh selalu mengirimkan 2-3 kader terbaik untuk dikirim ke Amerika Serikat bersama peserta dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pada tahun 1972, Aisyah menjalin kerjasama dengan Pathfinder Foundation. Tidak dapat dipungkiri, hingga saat ini Siti Baroroh Bariyet adalah salah satu tokoh yang dibanggakan oleh bangsa ini. Profilnya sebagai guru besar perempuan yang pertama di Indonesia dan berbagai kontribusi keilmuan, baik tingkat nasional maupun internasional, masih terus diulas di media-media cetak maupun online. Dengan kata kunci sederhana pada laman pencari data di internet, Anda akan menemukan banyak sekali informasi tentangnya, rekam jejaknya yang inspiratif, bahkan hingga tahun ini masih dipaparkan di berbagai forum ilmiah. Sejak dahulu kala, Siti Baroroh Tamimi, demikian dahulu ia disebut, memang telah dibanggakan. Sebagaimana diketahui, dalam Muktamar ke-32 di Purwokerto, Baroroh selaku anggota pusat pimpinan Aisyah. Profesor Hajah Siti Baroroh Bariyet lahir di Kauman
tanggal 23 Mei 1923. Ayahnya Haji Tamin bin Jafar adalah kemenakan dari Siti Walidah, istri pendiri Muhammadiyah K.H. Dahlan. Ia merupakan adik tokoh Muhammadiyah yaitu K.H. Jindar Tamimi. Sejak muda, Siti Baroroh memiliki semboyan hidup harus menuntut ilmu. Semboyan ini diucapkan di hadapan kedua orang tuanya. Siti Baroroh memulai pendidikan SD di Muhammadiyah, kemudian melanjutkan di Mulo HIK Muhammadiyah, Fakultas Sastra UGM Sarjana Muda, Fakultas Sastra UI Sarjana lulus tahun 1952, dan mendalami bahasa Arab di Kairo, Mesir tahun 1953 hingga 1955. Pada saat itu, sangat langka perempuan menempuh pendidikan di luar negeri sehingga diberitakan oleh sejumlah media di Indonesia. Pada tahun 1964, Siti Baroroh diangkat menjadi guru besar. Pengangkatan ini menjadi sorotan karena kala itu usianya masih 39 tahun dan menjadi perempuan pertama yang mendapatkan gelar guru besar. Baroroh mengajar di Universitas Gadjah Mada Fakultas Sastra sejak tahun 1949. Dan mengajar di perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta. Ia pernah menjadi dekan Fakultas Sastra UGM selama 2 periode, yakni 1965 hingga 1968 dan 1968 hingga 1971. Ia juga pernah menjadi ketua jurusan Asia Barat Fakultas Sastra UGM tahun 1963 dan 1975. Siti Baroroh tidak hanya aktif di dunia pendidikan, ia juga aktif di berbagai organisasi seperti MUI Pusat dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Siti Baroroh pernah menjabat sebagai PCA Gondomanan dan Ketua Biro Hubungan Luar Negeri di pimpinan Pusat Aisyah, Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan, dan Ketua Bagian Paramedis. Ia tercatat sebagai satu-satunya ketua PP Aisyah yang paling lama menjabat, yakni selama 5 periode pada tahun 1965 hingga 1985. Atas jasanya, Aisyah memiliki posisi tawar di luar negeri. Banyak peneliti dan penulis disertasi dari universitas luar negeri yang mempelajari organisasi Aisyah melalui jasanya. Pernikahannya dengan Dr. Barit Isom, seorang spesialis bedah dan direktur RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta, Baroroh dikaruniai 2 anak, 1 putra dan 1 putri. Sampai akhir hayatnya, beliau masih menjabat sebagai pimpinan umum majalah Suara Aisyah dan penasihat PP Aisyah. Beliau meninggal pada hari Ahad 9 Mei 1999 dan disolatkan di Masjid Kauman. Demikian sekilas profil Profesor Hajah Siti Baroroh yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu dan perjuangan beliau akan selalu membara di hati perempuan-perempuan Aisyah seterusnya. Atas perhatian Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.